Pemirsa, dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video-video kami. Tonton terus berita kami selengkapnya. Dikriminalisasi oleh Polda tanpa hak dasar yang jelas. Tolong diperhatikan kami. Kami adalah pejuang agraria yang memperjuangkan hak-hak kami. Tidak terima dirinya ditetapkan sebagai terduga tersangka di dalam kasus dugaan penyerobotan lahan kebun sawit di dalam wilayah hak guna usaha PT FPIL. Melalui media ini, Bahusni menilai tim Ditkrimsus Mapolda Jambi, khususnya yang terlibat di dalam penanganan laporan pihak perusahaan belum lama ini, tidak profesional. Pasalnya, Bahusni mengklaim dirinya belum pernah dipanggil ataupun menerima surat gelar perkara sidang perdata di Kejaksaan Negeri Kabupaten Muaro Jambi. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Bahusni terkait kasus dugaan penyerobotan lahan milik masyarakat yang dimitrakan kepada perusahaan, maupun terkait dirinya yang disebut sebagai terduga tersangka dalam kasus tindak pidana kriminalitas, yang sesuai pada laporan polisi yang telah dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Berikut liputannya. Itu terkait saya ditetapkan sebagai tersangka masalah sengketa lahan Desa Sumberjaya dengan PT Epil. Dasarnya apa, Pak? Orang itu mengatakan Bapak sebagai tersangka. Kalau sampai saat ini mereka belum menunjukkan dasar-dasar mereka. Misalnya katanya ada IUP, tetapi IUP-nya itu nggak jelas. Kan keluarnya IUP itu harus ada pembebasan lahan dulu dari masyarakat. Apa itu mereka beli, apakah mereka itu ganti rugi, luasnya berapa, itu nggak ada sampai sejauh ini belum ada ya, Pak ya? Belum ada. Jadi pihak Kapolda tetap ngotot ya, Pak ya? Tetap ngotot menjadikan saya tersangka. Alas hak mereka PT juga belum ada dari pemerintah daerah sampai ke Pansus DPR Provinsi Jambi. Di pemerintahan tidak pernah yang namanya keluar izin PT Epil di atas Desa Sumberjaya. Kan aneh bagi saya. Tiba-tiba di Kapolda mengatakan ada izin IUP, tapi di situ tidak dijelaskan luasnya berapa, didapat dari mana lahan dengan IUP tersebut. Kuasa hukum Bahusni, Riki Hermawan SH, mengatakan bahwa kliennya tersebut dinilai tidak bisa ditetapkan sebagai terduga tersangka di dalam perkara kasus ini, baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana. Sebab, Bahusni merupakan seorang pejuang agraria dan lingkungan hidup yang berjuang membebaskan hak-hak masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena telah ditetapkannya Bahusni sebagai tersangka, kata Riki, dirinya akan berjuang untuk melaporkan perkara ini ke Mabes Polri dan ke Kejaksaan Agung. Pasalnya, dia menilai hukum ini tidak berpihak kepada masyarakat. Tegas Riki Hermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hermawan, saudara hukum. Saya selaku penasihat hukum saudara Bahusni. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Konsorsium Pembangunan Agraria, yang dimana hari ini agendanya pemeriksaan BAP terkait dengan status saudara Bahusni sebagai tersangka, bahwa ini tahapan pertama pemeriksaan saudara Bahusni, setelah penetapan status tersangka Pak Bahusni, dan tadi ada 42 pertanyaan yang dicecar ke Pak Bahusni terkait dengan dugaan pelanggaran ataupun tindakan yang dilakukan oleh Pak Bahusni dan kawan-kawan. Itu tuduhan pasal yang disangkakan kepada saudara Bahusni itu pasal 107 ADAE Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, junto pasal 55 KUHP. Kalau sejauh ini kita melihat, kan tadi kan perdata itu langsung ke pidana, apakah bisa dibetulkan, Pak, dibenarkan? Menurut pendapat saya bahwa proses
perdata yang sedang dijalani oleh Pak Bawusni ini itu sedang berjalan di Pengadilan Negeri Seketi, itu tidak boleh diproses secara pidana. Karena pandangan hukum saya bahwa ada peraturan Mahkamah Agung di nomor 1 tahun 56 bahwa dinyatakan dalam pasal satunya itu disebutkan bahwa harus ditangguhkannya proses pidana sebelum adanya putusan perdata. Artinya dalam proses pidana yang dialami oleh Pak Bawusni di Polda Jambi ini harus ditangguhkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata dari Pengadilan Negeri Seketi, karena Pak Bawusni ini sedang menjadi tergugat dari pihak penggugat saudara Antoni, yang dimana saudara penggugat ini itu mempunyai dasar bahwa klaim mereka itu mempunyai dasar ahli waris bahwa dia saudara penggugat ini yaitu saudara Antoni mempunyai ahli waris dari surat keputusan Kepala BPN RI Tanah Objek dan Tipom tahun 97, yang objek sengketanya itu ternyata berdasarkan bukti-bukti yang ada di kami bahwa objek sengketa tersebut dalam gugatan perdata itu berada di wilayah Desa Sumberjaya. Dikriminalisasi oleh Polda tanpa hak dasar yang jelas. Tolong diperhatikan kami adalah pejuang agraria yang memperjuangkan hak-hak kami. Dari Muaro Jambi, Imam Syafi'i mewartakan. Kejati kami mohon kepada keadilan, kami minta keadilan di sini.